Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Baidawi, bersama rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro atau BMT. Next slide. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Kiara Anaja, saya sendiri dengan NIM Tertera. Lalu ada Zia Kania dengan NIM Tertera. Ada Sidik Haryo Bimo dengan NIM Tertera. Dan ada Tiara Sabila dengan NIM Tertera. Serta ada Bella Amanda Hamidah dengan NIM Tertera. Next. Baik. Eh, Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi pegadaian syariah dan juga lembaga keuangan mikro, eh, saya ingin menjelaskan mengenai pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah itu adalah salah satu bentuk atau pegadaian modal yang prinsipnya antara lain mengenai aspek moral, etika, dan keadilan sosial yang sesuai dengan syariah hukum Islam. Lalu kemudian untuk lembaga keuangan mikro atau BMT itu ialah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Next. Nah, di sini ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai menganalisis dan mengetahui tentang pegadaian syariah, dan juga menganalisis dan mengetahui tentang lembaga keuangan mikro atau BMT. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Gadai dalam hukum Islam. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam itu disebut dengan al-rohan, yang berasal dari kalimat bahasa Arab rohana yarhanu rahman, yang berarti menetapkan sesuatu. Dasar hukumnya ada di surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Kemudian ada di ijma, ini para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Ar-rohan atau pegangan barang jaminan dapat dilakukan baik dalam konteks ketika perjalanan maupun dalam situasi di mana seseorang hadir fisik di tempat. Contohnya jika barang jaminan tersebut adalah sebuah bidang tanah, maka yang sebenarnya dikuasai adalah dokumen surat jaminan tanah tersebut. Rukun dan syariah ar-rohan. Rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, yakni peraturan petunjuk yang harus dipindahkan dan dilakukan. Rukun dari al-rohan sendiri adalah yang pertama, orang yang berakal. Rahin, orang yang berutang, dan murtahin, orang yang berpiutang. Yang kedua, ma'kut alaihi, atau harta benda yang menjadi barang jaminan. Yang ketiga, sigot, lafaz yang terdiri dari ijab dan kobul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai. Syarat sah rohannya ini yang pertama, kedua pihak paham dengan akad yang dilaksanakan. Yang kedua, barang tersebut itu ada wujudnya ketika kedua pihak melakukan akad tersebut. Yang ketiga, barang bernilai harta dan bukan barang yang haram seperti khomer atau alkohol. Dan yang keempat, ijab dan kobul itu jelas dan mudah dipahami oleh para pihak yang berakad. Baik, selanjutnya adalah penerapan akad ron dan pegadaian syariah. Terkait dengan mekanisme operasional pegadaian syariah maupun akad ron adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut. Setelah melakukan penyerahan, maka akan timbul biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Terkait biaya-biaya tersebut, dibenarkan bagi pegadaian untuk menggunakan biaya sewa bagi nasabah dengan berdasar pada jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Next. Untuk transaksi gadai, menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad ran dan akad hijrah. Kemudian, untuk pegadaian sebagai lembaga keuangan, tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Yang pertama ialah melalui modal sendiri, kemudian yang kedua ialah melalui penyertaan modal pemerintah, yang ketiga ialah pinjaman jangka pendek dari perbankan,
Yang keempat adalah pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga obligasi. Next. Baik, yang selanjutnya itu lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah atau disingkat LKMS ini merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan sistem syariah. LKSM ini berfokus pada pusat-pusat bisnis di komunitas level mikro dan menengah, seperti pasar tradisional, wilayah usaha kecil dan menengah, serta lingkungan masyarakat di pedesaan dan pinggiran perkotaan. Lembaga keuangan mikro seperti Baitul Mal Watamwil, Koperasi Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS memiliki ciri khas dalam hal modal yang lebih kecil dan fokus pada memberikan layanan keuangan pada sektor usaha mikro dan kecil. Next. Nah, perkembangan LKM di masa penjajahan telah menginspirasi dan mendorong pendirian serta pertumbuhan LKM di era kemerdekaan, yaitu yang pertama masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1966 pada masa pemerintah Presiden Soekarno, terutama dari tahun 1957 sampai 1965, sistem keuangan formal mengalami pembatasan dan nasionalisasi bank-bank asing. Bank-bank hasil nasionalisasi ini digabungkan menjadi lembaga yang menggabung fungsi bank sentral dan komersial. Krisis ekonomi dan politik memicu transisi kekuasaan pada Jenderal Soeharto pada tahun 1966. Dan selanjutnya pada masa Orde Baru hingga sekarang, pemerintah Soeharto berhasil mendirikan sistem keuangan resmi termasuk LKM untuk memperluas akses tabungan dan kredit bagi populasi pedesaan. Fokus awal pemerintah Soeharto adalah pemulihan ekonomi dan sektor keuangan, terutama pada mendirikan Bank Pembangunan Daerah atau BPD pada akhir tahun 1960. Reformasi keuangan pada tahun 1988 membawa lahirnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai salah satu jenis LKM. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan keuangan mikro atau IMF melalui Baitul Mal Tamil atau BMT dan Koperasi Syariah seperti BMT Ridho Gusti yang didirikan di Bandung pada tahun 1990. Baik, selanjutnya operasional BMT. Dalam operasionalnya, BMT memiliki dua tugas utama, yaitu Baitul Ma'al yang bertujuan untuk kegiatan sosial atau non-komersial dengan fokus pada pengumpulan dan penyaluran dana yang tidak menghasilkan profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini tidak boleh memperoleh keuntungan dari operasinya dan biaya operasionalnya ditanggung sebesar 12,5% dari total zakat yang diterima. Baitul Tamwil bertujuan untuk kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ini melibatkan pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Baik, selanjutnya. Kemudian fungsi, tujuan, dan ciri BMT. Yang pertama ini mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi, serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat, dan daerah kerjanya. Kemudian kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih profesional dan islami, sehingga lebih siap menghadapi persaingan global. Ketiga, menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Keempat, menjadi perantara keuangan antara memiliki kekayaan dengan yang membutuhkan, khususnya untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Bukan lembaga sosial, tetapi berperan dalam efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan umum. Tumbuh dari partisipasi masyarakat setempat, dimiliki bersama oleh masyarakat setempat, bukan milik individu atau orang luar. Kemudian staf dan karyawan BMT bersikap proaktif, tidak menunggu tetapi mencari peluang, bahkan mengambil inisiatif dalam menghimpun dana anggota dan pembiayaan. Kemudian membuka kantor sesuai dengan kebutuhan pasar, memberikan pendampingan usaha kepada anggota. Manajemen BMT merupakan profesional Islami. Baik, selanjutnya. Lembaga keuangan mikro, layanan perbankan yang disediakan kepada individu atau kelompok dengan pendapatan rendah atau masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Tujuan dari lembaga keuangan mikro sendiri merupakan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang mampu guna menjadi mandiri. Layanan ini mencakup berbagai aspek seperti pemberian pinjaman kecil,
yang bisa berkisar dari $50 hingga kurang dari $50.000, serta menawarkan layanan tambahan seperti rekening giro dan tabungan, serta produk asuransi mikro. Beberapa lembaga juga memberikan pendidikan keuangan dan bisnis. Meskipun microfinance memiliki banyak kritik seperti tingkat bunga yang tinggi dan tujuan keuntungan yang bertentangan dengan niat awal membantu orang-orang miskin, namun secara keseluruhan tujuannya adalah untuk membantu orang-orang miskin menjadi mandiri. 3 elemen utama LKM yaitu pertama sebagai penyedia layanan untuk masyarakat tradisional, yang kedua membantu rakyat miskin dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan. Ketiga, lembaga keuangan mikro memiliki karakteristik semi-profesional yang berarti menggabungkan elemen-elemen dari lembaga keuangan modern seperti tata kelola yang terukur dan standar yang sering digunakan oleh lembaga perbankan multinasional dengan karakteristik tradisional yang menawarkan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keluarga. Jenis-jenis lembaga keuangan mikro. Yang pertama ada lembaga keuangan mikro formal, yakni lembaga keuangan yang beroperasi dalam kerangka hukum dan memiliki struktur organisasi yang terdefinisi. Contohnya itu adalah bank dan non-bank, seperti bank desa dan koperasi. Bank desa dan koperasi ini sudah ada sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah ada sejak awal perkembangan ekonomi nasional. Yang kedua, ada lembaga keuangan mikro non-formal, yakni lembaga keuangan ini tidak beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan mungkin tidak memiliki struktur organisasi yang terdefinisi. Hal ini mencakup lembaga yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. LKM non-formal ini seringkali beroperasi di tingkat lokal dan memiliki pendekatan yang lebih informal terhadap pengelolaan keuangannya. Kemudian yang ketiga ada lembaga keuangan mikro program pemerintah, yakni lembaga keuangan yang dibentuk dan didukung oleh pemerintah untuk mencapai tujuan khusus, seperti pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. LKM program pemerintah ini seringkali berfokus pada pengiriman layanan keuangan kepada kelompok yang kurang mampu atau terisolasi. Kemudian yang keempat, ada LKM informal, yakni lembaga keuangan yang beroperasi tanpa struktur atau regulasi yang jelas, termasuk arisan dan rentenir. LKM informal ini seringkali beroperasi di tingkat individu, dan mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Baik, telah sampailah kita pada penghujung presentasi pada kali ini. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan daripada presentasi hari ini. Jadi, al-rahan atau transaksi gadai itu memungkinkan pemberian barang sebagai jaminan untuk utang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diterima sebagai tanggungan. Dalam praktiknya, barang jaminan itu harus dikuasai oleh piutangnya, yang dalam kasus tertentu seperti tanah, dikuasai melalui dokumen surat jaminan. Al-rahan dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta diperkuat oleh ijma ulama yang menunjukkan bahwa gadai adalah praktik yang disyariatkan dalam Islam untuk mendukung kebutuhan umat muslim. Lalu kemudian untuk lembaga keuangan mikro syariah itu memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di level menengah ke bawah, dengan menyediakan layanan finansial yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia itu sudah dimulai sejak abad ke-19 dan terus berkembang hingga kemerdekaan dengan berbagai lembaga keuangan mikro yang dibentuk, termasuk Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yang menyediakan layanan tabungan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga seperti Baitul Mal wa Tamwil itu berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sosialisasi layanan keuangan syariah, dan juga menekan tingkat kemiskinan serta pengangguran. Secara keseluruhan, lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga seperti Baitul Mal wa Tamwil itu memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam perspektif syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.